Ya. Rupanya ada 3 jenis mengangkat tangan dalam berdoa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ada namanya jenis al-mas'alah, adalah dengan mengangkat kedua tangan sebatas pundak atau sekitar itu. Ya. Kemudian ada lagi al-istighfar, adalah dengan satu jari yang menunjuk, ya, jari tentu tangan kanan. Ya. Kemudian ada lagi al-ibtihal, adalah dengan menengadahkan kedua tanganmu bersamaan. Ya. Dan ini jelas ada di hadis riwayat Abu Daud. Ya. Jadi ada tiga cara seperti ini sebetulnya. Ya. Dan kemudian kalau jenis pertama al-mas'alah itu yang kayak apa ya? Jadi ini merupakan jenis yang umumnya dilakukan dalam berdoa ya, yaitu dengan membuka kedua telapak tangan dan mengangkatnya sebatas pundak tangan kita ya, sejajar pundak ya. Bentuk ini juga digunakan ketika membaca doa kunut, istisqa ya, doa minta hujan ya, dan pada beberapa rangkaian ibadah haji ya. Nah, beberapa ulama ya, misalnya ulama Hanafi mengatakan ya kalau tangan dibuka ya, dibuka tengadahkan tapi tidak dipertemukan ya, itu menurut ulama Hanafi itu diperbolehkan gitu ya. Kalau ulama dari Syafi'iyah dia mengatakan ya, mereka mengatakan boleh dibuka, dikasih ada renggangnya sehingga ada celah di antara kedua tangan, atau dirapatkan ya, dirapatkan seperti ini ya. Tapi kalau ulama Hanabilah namanya, dia harus merapatkan. Tapi apapun itu, karena memang juga ada tata caranya, nanti silakan kita biasa yang seperti apa gitu. Ini al-mas'alah. Ya. Kemudian kenapa sih kok tangan bisa menambah sinyal gitu? Kalau katanya kan seluruh tubuh itu ada mengeluarkan sinyal. Ya, ini sebetulnya kita ambil dari salah satu penelitian Profesor Semyon Kirlian ya, dengan alat Kirlian fotografi. Padahal ini sudah lama, tahun 39. Semyon Kirlian itu menemukan bahwa tangan manusia itu dia punya gelombang elektromagnetik tambahan sendiri. Dia tahu tahun 1939 tapi nggak berani umumkan di dunia, takut dibilang gila, makanya baru dia umumkan sekitar tahun 70-an. Jadi suami istri Semyon Kirlian beserta istrinya, dia menemukan peralatan yang bisa mendeteksi bahwa tangan itu ya punya gelombang tersendiri. Makanya pada saat tadi kita ya mengangkat tangan ya dengan jenis masalah tadi, maka doa dibanding niat kan kadang-kadang kita nggak pakai tangan, ngangkat tangan ya, niat saja sudah terjadi gelombang, apalagi angkat tangan ya. Dan kemudian ada lagi jenis al-istighfar ya, yaitu dengan mengangkat tangan kanan dan jari telunjuk menunjuk ke atas ya. Cara ini khusus bagi khatib yang berdiri di atas mimbar. Jika ia berdoa, cukup jari telunjuknya yang menunjuk ke atas ya. Ini simbol dari doa dan tauhidnya. Ya, ini satu. Makanya kalau kita sering lihat itu juga olahragawan muslim ya, seperti Muhammad Salah, kalau dia habis gol dia selalu tunjuk begitu ya. Dan ternyata kita juga begitu, pas kita tunjuk itu Masya Allah ya, dari ujung jari ini keluar gelombang ya. Dan cara berdoa al-istighfar ini itu dipakai oleh pada khatib yang berdiri di mimbar ya. Dan kemudian ya, kecuali khatib itu sedang berdoa istisqa ya, maka dia boleh mengangkat kedua tangan. Karena istisqa minta hujan ini karena khususan ya, jadi harus 10-10-nya ya. Nah ini. Kemudian ya, kenapa kok jari telunjuk ya? Jari telunjuk ya. Ini kan tangannya kita telapaknya ke depan gitu ya. Nah, rupanya telunjuk ini dari foto Kirlian itu dari semua jari, telunjuk ini ternyata sinyal atau pancarannya lebih kuat lagi, lebih power lagi. Ini ditandai dengan warna yang luar biasa pada telunjuk. Ya. Itulah makanya pada saat berdoa dengan jenis al-istighfar tadi, dengan angkat satu telunjuk, ini gelombang elektromagnetik dari telunjuk saja dia sudah sangat power dan membawa pesan doa ya, terbroadcast ke alam semesta. Dan kemudian juga diteliti dengan foto Kirlian terbaru, itu betul-betul telunjuk itu mengeluarkan gelombang yang lebih besar daripada jari yang lain. Itu juga barangkali telunjuk kalau kita nyuruh orang, makanya orang langsung ikut gitu ya, karena kekuatan jari telunjuk ya, Insya Allah. Dan kemudian jenis ketiga al-ibtihal ya, jenis ini dilakukan ketika keadaan benar-benar sulit.
mendapat musibah yang sangat berat, sedang sangat-sangat mengharapkan sesuatu atau berdoa dalam keadaan sangat berduka. Sebetulnya kita nih harusnya doanya dengan al-ibtihal ya, karena dalam kondisi pandemi ya. Atau ini ada contoh juga ketika istisqa. Jadi istisqa itu bisa pakai al-mas'alah dan juga pakai al-ibtihal ya. Harusnya pandemi ini kita begitu tuh doanya ya. Yaitu dengan bersungguh-sungguh mengangkat kedua tangan ke atas dengan sangat tinggi hingga terlihat warna ketiak. Dan ini juga ada hadisnya. Ya, sampai para sahabat yang melihat ketiak Rasulullah yang berwarna putih ya. Masya Allah. Dan atau boleh juga hingga punggung tangan menghadap ke langit dan telapaknya menghadap ke bumi. Jadi seperti ini kan, kalau ada orang doa tuh telapak tangannya yang dia ke langit dan punggung tangannya ke langit, telapak tangannya ke bumi. Nah, ini namanya jenis al-ibtihal. Ya, dan ini diperbolehkan. Kenapa? Karena memang pada saat kedua tangan diangkat lebih tinggi, ya, itu gelombang elektromagnetik tentu jauh lebih, ya, lebih kencang lagi, lebih power lagi, masya Allah. Jadi itulah perbedaan dari doa dan niat ya. Sehingga kalau ada sebuah niat yang ingin ya, sebuah niat yang ingin kita ya jadikan sesuatu niatan itu lebih power lagi, maka segera angkat tangan, lafazkan niat itu, maka dia akan menjadi doa ya. Kalau niat biasanya kita tidak angkat tangan, dia ya tetap jalan. Tetapi pada saat ada angkat tangan, rupanya gelombangnya lebih besar lagi, lebih panjang lagi, masya Allah. Ya. Baik, dan surat Al-Baqarah ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, ya. Fa inni qarib ya. Kemudian aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran ya. Jadi pada saat kita berdoa, Allah kan memang langsung mengijabah, dan tetapi ada syaratnya juga ya. Allah mohon meminta kita ini memenuhi segala perintahnya. Wabil khusus pada saat perintah sholat, karena rupanya setelah sholat itu sinyal semakin panjang lagi. Jadi pada saat kita setelah sholat baru kita berdoa, itu lebih dahsyat daripada kita sebelum sholat. Walaupun doa adalah sebuah ibadah yang tidak terlalu ketat rukunnya, jadi kapan saja boleh. Tetapi apabila setelah mengerjakan hal-hal yang Allah perintahkan, dia jauh lebih power lagi. Ya. Sebelum sholat saja, wudhu ini sudah membuka sinyal yang panjang. Kenapa? Karena dari bagian-bagian tubuh yang terkena air atau terbasuh, maka pembuluh meridian yang tadinya jalannya lambat akhirnya lebih kencang lagi, masya Allah. Ya. Dan kemudian pada saat cuci tangan itu, waktu cuci tangan pertama itu bukan hanya sekedar membuka pembuluh meridian, tapi semua organ-organ dalam tubuh itu terstimulasi. Makanya betul-betul pada saat kita cuci tangan betul-betul harus teraba gitu cuci tangan ya. Kemudian lagi kalau wajah juga ada titik-titik meridiannya. Makanya apabila kita wudhu kemudian kita basuh ya, betul-betul basuh ya, makanya harus kena tangan kita, namanya membasuh. Maka dengan kita membasuh wajah dengan tangan ini kena di wajah, maka titik-titik pembuluh meridian yang tadinya lambat akan menjadi lancar. Dan kemudian di wajah ini ada saraf-saraf yang ada kaitannya dengan organ dalaman. Sehingga kalau kita sering membasuh wajah, bayangkan ya, satu hari minimal 5 kali, masya Allah, bagi organ-organ dalaman insya Allah terstimulasi dan dia jalannya lebih baik lagi. Ya. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, ya, ini tentu karena dari ujung jari sampai siku itu ada pembuluh meridian yang harus dibuka ya, dan juga akan ada pengaruhnya pada pembuluh saraf dan pembuluh darah yang ada dari tangan sampai siku, persis siku. Karena pas di siku itu ada pembuluh meridian itu yang dahsyat sekali, itu dia punya gelombang elektromagnetik ya. Kemudian mengusap kepala ya, mengusap. Kalau tadi yang organ lain dibasuh, ini diusap ya. Ya, kenapa? Karena juga di kepala ada titik-titik meridian, dan kalau kita mengusap kepala itu rupanya bagian ginjal kita ini akan terstimulasi, maka ginjal kita akan semakin baik jalannya dan semakin kuat dia berfungsi. Jadi bagian kepala ini khususan untuk kidney ya, untuk ginjal. Ya.
Baik, telinga juga gitu, telinga karena ada titik-titik dari dia punya pembuluh meridian, maka dia harus betul-betul dibasuh. Ya. Ini selain ada organ-organ dalam otak sebetulnya, tapi ini paling penting di telinga ini ada antidepresan, ya, ada anti frustasi, kemudian ada hipotalamus untuk birahi juga di daerah sini, untuk mengendalikan makan minum juga di daerah sini. Makanya sebetulnya kalau kita selalu wudhu minimal sehari 5 kali, ini semua berarti terjaga atau seimbangnya, Masya Allah. Dan kaki, ya, sempurnakan wudhumu, cilakalah tumit-tumit yang tidak basah sewaktu berwudhu dengan siksa api neraka. Kenapa? Karena sampai perbatasan mata kaki ini itu adalah bagian-bagian persarafan-persarafan yang nanti berkaitan lagi dengan organ-organ dalaman, ya, sampai di mata kaki sebetulnya. Dan ternyata juga setelah itu pembuluh meridian kaki akan terbuka juga, maka kaki pun bercahaya, Masya Allah.